Halo semuanya, balik lagi di Seven Days Rebirth. Gue Lumi, dan di video kali ini kita bakal bahas guide untuk Castle Rush Chris ya guys, atau Hell Castle. Nah, seperti biasa gue akan jelasin dulu mekanik dari Hell Castle seperti apa, karakter-karakter yang perlu kita bawa apa aja, dan yang paling terakhir adalah skill rotasinya itu seperti apa ya guys ya. Nanti di video ini gue bakal pakai dua tim, jadi simak terus sampai akhir. Langsung aja kita bahas mekaniknya terlebih dahulu. Nah, di sini guys, kita udah sampai di halaman untuk mekanik Hell Castle atau Castle Rush Chris ya guys. Nah, kita baca dulu keterangan di bawah. Chris melakukan serangan yang memberikan efek death. Maka dari itu, karakter yang kita perlu bawa adalah Leo di sini guys. Leo itu memberikan death immunity sehingga debuff death dari Chris itu nggak masuk ke karakter-karakter kita. Jadi, Leo itu wajib dibawa. Lalu selanjutnya, kita baca lagi, Rook dan Chancellor ketika digebuk akan membuat skill Chris itu berkurang. Ini berbahaya nih guys ya. Kita akan lihat di sini nih. Nih, ketika dia digebuk, ya Chancellor maupun Rook ya akan ngurangin skill Chris itu sebanyak 15 detik. Jadi ini berbahaya. Sebisa mungkin kalian gak ngegebuk Chancellor ataupun Rook sama sekali guys. Nah, maka dari itu kita harus bawa karakter yang punya fokus target, yaitu di sini Asura untuk rekomendasinya. Tetapi ada cara lainnya, yaitu dengan menggunakan biskuit untuk memberikan efek lethal red kepada DPS tertinggi kita, sehingga serangan DPS tertinggi kita itu selalu nyerang ke Chris-nya dan gak belok-belok. Kayak gitu guys ya. Dan untuk supportnya kita bisa berikan lethal red kalau kita perlu debuff yang pasti ke Chris dan karakter itu adalah single target. Nanti gue akan contohin seperti apa tuh ya. Lanjut. Semua musuh yang ada bersama Chris itu memiliki quadruple attack resistance buff. Artinya apa? Mereka itu nggak bisa ditarget pakai skill yang serangannya itu 5 target guys. Kalian harus pakai serangan yang 3 target ataupun 1 target. Untuk mendapatkan skor paling tinggi, disarankan untuk pakai karakter yang single target di sini ya guys ya. Nah, siapa aja di sini? Kalian bisa pakai Yuri, Jupi, Pascal, ataupun Shen guys. Gue di sini akan menggunakan Pascal, dan nanti untuk run yang free to play, gue bukan akan mengganti DPS-nya, tetapi lebih ke mengganti supportnya dari Biscuit menjadi Asura guys. Oke, simak aja videonya. Kita lanjut ke tim yang pertama, tim yang premium yang akan menggunakan Biscuit ya guys. Jadi ini adalah tim yang pertama guys. Kita lihat dari kiri, gue bawa Biscuit ya. Biscuit ini yang pengganti Asura untuk memberikan efek fokus target atau lethal red kepada DPS tertinggi kita. Di sini gue pakainya adalah Pascal. Gearnya kayak gimana tuh untuk Biscuit? Sama kayak sebelumnya, gue pakai Gatekeeper campur dengan Paladin. Tapi ini semua karena gue kekurangan set. Kalian cari block rate yang tinggi dan juga defense yang tinggi ya guys. Selanjutnya, gue di sini bawa Miho. Miho di sini fungsinya adalah sebagai secondary DPS, memberikan debuff dan juga untuk clear wave mob wave 1 dan wave 2 guys. Jadi saran gue, kalian bawa Miho sebagai DPS tambahan. Kalau kalian nggak punya Miho guys, kalian bisa ganti dengan karakter lain. Contohnya siapa? Misalkan Ruri, Fengyan, Taka, ya bawa aja siapapun itu boleh. Tapi maksud gue adalah kalian ingin nge-clear mob 1 dan 2 secara cepat. Bisa juga kalian menggunakan Yonhei ya guys ya. Karena Yonhei lumayan tuh, dia bisa ngasih magic attack buff kan. Nah, lumayan kalau kalian mau bawa Yonhei. Selanjutnya di sini Lina. Sebagai healer aja. Lina di sini gak perlu memperhatikan setnya ya guys. Perhatikan statusnya yang gue cari adalah block rate dan HP di sini guys. Terakhir Leo. Leo ini gue kasih set efek lethal. Ya, gue kasih set lethal. Karena apa? Gue pengen pakai debuff ini. Debuff defense reduction 29% selama 5 turn. Ini durasinya panjang banget dan lumayan gitu loh. Worth it. Kalau misalkan Lina, itu buffnya sebentar. Bisa juga dipakai, tapi ketika Lina lagi cooldown, kita pakai yang punya Leo guys. Nah, untuk equipment Pascal, gue pakai equipment rate yang biasa gue gunakan, yaitu Avenger. Karena gue TC6, jadi gue nggak cari critical rate. Tapi kalau kalian yang pakai Pascal dan belum TC6, saran gue adalah kalian cari critical rate-nya sampai 50% ya guys. Sama kayak Pascal Hydra kalian. Terus untuk weakness hit chance, gue di sini 48%. Karena gue gabung sama Biscuit kan ya. Biscuit itu udah ngasih 56%.
Dan untuk critical damage-nya kalian cari setinggi-tingginya, sudah pasti seperti itu ya guys. Nah, untuk aksesoris di sini gue pakai aksesoris yang memberikan damage tambahan ke boss guys. Kalian bisa menggunakan aksesoris apapun sih, gak harus aksesoris ini, yang penting bisa memberikan damage bonus untuk Pascal, atau memberikan lethal rate, atau mungkin critical rate kalau kalian kurang ya. Apapun itu disesuaikan dengan kebutuhan kalian ya guys. Oke, langsung aja. Untuk rotasinya kayak gini aja. Pertama-tama gue akan pakai skill Miho yang bawah, lalu gue pakai skill Miho yang atas. Oke, langsung. Kalau misalkan damage Miho kalian kurang, kalian bisa pakai skill Lina dulu ya guys. Langsung saja kita pakai buff biskuit. Oke, kita pakai buff Lina di sini. Di buff freeze langsung berkurang. Baru di sini kita ajar pakai Pascal guys. Nah, keuntungan lain dari kalian bawa Miho, kalian bisa pakai skill bawahnya ini untuk memberikan magic vulnerability ke Chris nanti guys. Ya, gua akan contohin sini. Ya, kita biarkan dulu, cooldown dulu. Sekarang gue pakai lagi debuff Miho, baru habis itu debuff Leo, atau terbalik ya, boleh debuff Leo dulu baru debuff Miho karena durasinya lebih lama. Kita bisa pakai skill Miho dulu, terus heal, baru pakai skill Pascal lagi. Waduh, meninggal. Gak beruntung lah ya. Oke, terakhir. Oke guys, jadi kayak gitu ya guys rotasi skillnya untuk di Castle Rush Hell Castle ini atau Castle Rush Chris ya guys. Kalau kalian ada rotasi yang lebih baik, boleh komentar di bawah, kasih tahu gue kurangnya di mana. Atau mungkin kalian punya saran tim yang lebih baik, boleh komentar di bawah. Oke, lanjut. Gue akan pindah ke tim kedua, tim yang pakai Asura. Nah, sekarang gue udah di tim yang kedua, yaitu adalah tim yang menggunakan Asura ya teman-teman. Asura gue di sini pakai set campur aja. Bagusnya sih 4 slot kalau kalian udah 4 slot. Tapi gue di sini coba cari weakness hit chance saja sedikit. Dan darah ya supaya dia nggak mati aja gitu guys ya. Oke, langsung aja
Gua akan tunjukin rotasi skillnya seperti apa untuk tim yang menggunakan Asura. Biasa, pakai Miho dulu. Ya. Gak apa-apa, lanjut. Awal-awal langsung kita pakai fokus targetnya Asura. Nah, cakep. Kita langsungkan saja pakai skill Pascal. Kalau misalkan kalian mau buff dulu pakai Lina boleh, tapi gue lebih suka pakainya itu setelah Pascal mau tembakan kedua. Nah, di sini baru gue pakai guys. Nah, di sini baru Oke. Mumpung Pascal kita yang bawa skillnya udah cooldown, sekarang kita refresh dulu di buffnya ke Chris. Kita pakai lagi fokus target ya. Baru ya guys, gue masukin buff Lina di sini. Kita langsung pakai lagi skill Pascal yang bawah untuk refresh cooldown. Masuk lagi Miho, baru kita hajar lagi. Kita pakai skill Pascal lagi. Kita heal. Lalu habis ini kita pakai fokus target lagi. Waduh. Wah. Nggak beruntung banget guys. Asuranya tiba-tiba mati. Ya. Harusnya tadi skill Asura dulu, baru kita pakai Pascal punya ya guys. Tapi ya udah mau gimana. Kurang lebih run untuk pakai Asura kayak gini ya guys. Waduh. Oke deh, hasilnya nggak maksimal ya guys, tapi kurang lebih seperti itu. Rotasi skill untuk tim yang menggunakan Asura dan bukan Biskuit. Nah, sebelum penutup, gue pengen kasih tahu lagi ke kalian, sebenarnya ada tim ketiga, tapi gue sendiri nggak bisa ngelakuin tim yang ketiga karena ini bener-bener tim untuk Sultan ya teman-teman. Ya, The Real Sultan doang, tim The Real Sultan guys ya. Untuk tim The Real Sultan, kita pakai Rachel yang harus Transcendence 6 ya, Rachel Transcendence 6. Terus habis itu Shen, Zeke, Biskuit yang juga Transcendence 6, dan kemudian baru Leo. Kurang lebih sama konsepnya kayak sebelumnya, bedanya Rachel di sini untuk tujuannya nge-clear wave. Terus ada Shen, DPS utamanya, dan Zeke ini sebagai sub DPS tambahannya. Kurang lebih seperti itu ya guys ya. Oke deh, itu aja untuk video kali ini. Semoga video gue ini membantu kalian untuk nyelesain Castle Rush di Hell Castle ini atau Castle Rush Chris dan dapetin skor tertinggi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.